Kini, asuransi sudah menjadi kebutuhan yang harus dimiliki setiap orang. Manfaat utamanya adalah untuk mengatasi resiko keuangan dan kesehatan di masa mendatang. Masalahnya, meski beberapa orang sudah memiliki asuransi, tapi masih ada yang belum melek alias belum paham dengan asuransi yang dimilikinya. Hal tersebut menyebabkan beberapa nasabah merasa tertipu saat akan mengajukan klaim. Sebenarnya sih bagi saya asuransi juga penting sih ya. Manfaatnya buat kesehatan ya, itu sih yang saya tahu. Apalagi ya kayak macam klaimnya aja saya belum terlalu ngerti sih Mas. Ya karena fasilitas dari kantor juga sih. Buat saya punya asuransi, misalkan kayak asuransi kesehatan, asuransi jaminan hari tua. Dan itu penting banget sih Mas buat saya ke depannya nanti. Perihal tentang klaim kayak gitu, saya juga kurang ngerti. Mungkin dengan polisnya yang sangat panjang dan mungkin dokumen-dokumennya yang ribet, saya juga belum ngerti sih. Susah-susah gampang sih selama kitanya ngerti dengan si asuransi tersebut, ya kita pasti akan memahami setiap apa aja sih yang kita dapat dari asuransi tersebut. Mungkin ada beberapa poin yang belum saya pahami, nah saya mau cari tahu apa sih yang belum saya pahami dari asuransi tersebut. Kalau kamu gimana nih Bala Duit? Sudah paham belum sama asuransi yang dimiliki? Nah, Bala Duit gimana nih setelah lihat video barusan? Untuk kalian yang sudah punya asuransi, bagaimana? Apakah sudah paham betul terhadap asuransi yang kalian miliki? Kenapa aku tanya? Karena memang kemarin ini sempat ramai kan ya, viral juga di media sosial permasalahan mengenai asuransi. Nah, Bala Duit juga pasti pengen tahu lebih lanjut dong. Sebetulnya kita sudah paham betul atau belum sih? Sudah cukup melek asuransi atau belum? Tenang aja, nanti kita akan bahas bersama-sama tentunya dengan saya Conchita Caroline hanya di Do It. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk klik dulu tombol like dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia serta sebarkan video ini sebanyak-banyaknya ke semua teman-teman kamu. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Nah, Bala Duit seperti biasa tentunya saya tidak sendirian karena sudah hadir teman saya juga nih di studio yang akan ikut meramaikan topik duit kali ini. Sudah ada seorang komika, Mas Remet Ababil. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, keuangan sedang lumayan. Lumayan baik. Ini sudah punya asuransi belum nih sebelumnya? Asuransi belum sih. Belum. Asuransi ya, kalau untuk asuransi karena kemarin terakhir itu pengen asuransiin sekeluarga gitu. Aha. Ditanya kan kalau orang tua kan nggak tahu asuransi itu apa kan. Oh iya betul. Saya kasih tahu kan asuransi itu kalau kita kenapa-napa, kalau mama kena jantung, sakit jantung bisa di backup gitu. Penjamin ya? Iya, tapi malah diomelin. Maksudnya nyumpain mama kena serangan jantung, tapi marah-marah kan jadi ntar kalau kayak gini malah serangan jantung beneran. Semoga orang tuanya Mas Remet ikut nonton ya sekarang biar tahu gitu. supaya paham. Nah, supaya kita juga lebih mengerti lagi nih sebenarnya asuransi itu seperti apa, polisnya juga bagaimana. Ini langsung saja sekarang juga sudah hadir seorang pakar, ada Mas Henry Widakdo selaku Head of Brand Creative, Marketing Campaign and Digital Manulife Indonesia. Halo Mas Henry. Halo Mbak Cita, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Henry. Wah, ini saya sudah nggak sabar sebenarnya ingin langsung saja membahas tema kita hari ini karena memang lagi hangat-hangatnya ya di media sosial. Tapi kalau dari Mas Henry sendiri gimana nih pendapatnya mengenai fenomena nasabah atau mereka-mereka yang merasa tertipu oleh asuransi? Ya, memang sempat ramai ya kemarin kan berita mengenai ini gitu. Dan juga mengundang pro dan kontra soal ini. Nah, sebetulnya hal ini wajar terjadi ya, karena memang pada umumnya itu masih banyak terjadi kesalahpahaman gitu. Nah, salah satu tugas dari perusahaan asuransi di Indonesia, termasuk saya mewakili Manulife, tugasnya kita itu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai asuransi kepada masyarakat seluas-luasnya. Apa itu asuransi, kenapa dibutuhin gitu ya. Terus yang penting juga nih apa aja manfaatnya yang bisa didapetin kalau kita punya asuransi gitu.
Oke, jadi Kira-kira. memang sebenarnya sebuah kewajiban juga dari para nasabah untuk mempertanyakan dulu ya, ini asuransi seperti apa, kemudian penanggungannya bagaimana, itu kemudian harus didiskusikan kembali dengan pihak asuransi terkait supaya tidak ada salah paham, begitu ya Mas Henry? Betul. Kita. Oke. Nah, menarik tadi kan Mas Ramet juga Ya. bilang ya, ingin memberikan asuransi kepada Mm-mm. orang tua, tapi banyak nih orang tua kita yang masih awam Iya. gitu, masih mengabaikan yang namanya asuransi. Kalau Mas Ramet sendiri sudah pernah cari tahu belum sih info-info soal asuransi atau sudah pernah dihampiri oleh agen yang menawarkan mungkin? Kalau saya mungkin kalau di mall pakaiannya kagak pakaian bagus ya. Jadi kayaknya orang juga milih-milih dah buat asuransiin orang. Kayaknya ini orang susah nih, kayaknya nggak bakalan Aduh, peduli. enggak Enggak, dong, mungkin semuanya kemungkinan. butuh loh. Kemungkinan. Aha. Karena kalau misalnya yang berjas gitu kan biasanya ditanyain, "Pak, asuransinya Pak?" gitu. Kalau saya, "Pak, lewat sana Pak." gitu. Jadinya jadi kurang terlalu tahu gitu. Mungkin ada paling temen yang yang nawarin, mau nggak asuransi. Ya itu tadi, saya tuh lebih susah untuk ngejelasin ke orang tua asuransi itu apa. Saya kasih tahu tiap bulan kan bayar gitu kan, ya kan. Ngapain? Emang kredit motor bayar-bayar gitu. Ya nanti kalau sakit nanti bakalan ditanganin. Enggak, orang sehat gini nyumpain sakit gitu loh. Penjelasan ke orang tua asuransi ini apa. Oke, mungkin ini Sulit. nanti bisa kita tanyakan juga sama Mas Henry ya. Ya. Karena memang benar sih untuk orang-orang yang masih awam soal asuransi itu kan kita agak takut untuk mencari informasi ya. Takutnya orang yang kita tanyakan itu bukanlah orang yang tepat gitu kan, bukan pada bidangnya. Mau mencari tahu sendiri di internet juga takutnya misinformasi. Nah, Mas Henry mungkin bisa dijawab ya. Sebenarnya apa aja sih yang harus dipahami seorang nasabah dalam memilih atau memiliki asuransi? Apa emang harus dibaca dulu semuanya yang ada di polis supaya kita mengerti? Ya, betul ya Mbak Cita. Boleh dibilang sangat disarankan banget nih buat kita, itu nggak cuma baca, tapi juga memahami isi polisnya. Kenapa? Ini penting ya, supaya kita tahu tujuan kita tuh punya asuransi itu udah tepat apa belum, sesuai nggak dengan manfaat yang diberikan gitu ya. Dan ini penting buat menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Nah, yang harus dipahami juga adalah kita harus tahu nih, kita sebenarnya butuh nggak nih asuransi yang ini gitu ya. Misalnya kita identifikasi kebutuhan kita nih, apakah cukup untuk saat ini kita butuh proteksi untuk perlindungan jiwa saja, atau misalnya kita perlu nih proteksi kesehatan atau penyakit kritis. Nah, bisa juga nih kalau kita keluarga muda yang udah merencanakan punya anak gitu, kita juga pikirin butuh nggak ya untuk asuransi pendidikan, untuk pensiun misalnya gitu. Nah, dengan kita tahu kebutuhan ini, kita tuh jadi lebih mudah untuk seleksinya kan, produk apa yang cocok nih untuk kita gitu ya, dan manfaatnya udah sesuai apa belum gitu. Jangan sampai aja kalau misalnya terjadi resiko nih, ternyata asuransinya tuh berbeda dengan apa yang dipikirkan sebelumnya gitu, karena malas baca dan nggak paham gitu. Yang rugikan nanti kita juga ya. Nah, banyak orang yang mungkin belum aware kalau semua manfaat, hak, kewajiban kedua belah pihak itu semua tertuang dengan jelas di dalam polis asuransi. Jadi ini penting banget nih, kayak Mas Ramet gitu ya, kalau udah tahu pemahaman asuransi juga dibaca nih kebutuhan maupun manfaat-manfaat yang ada di dalam polis gitu. Nah, kalau misalnya masih belum clear juga nih, pengen tahu lebih jauh, bisa juga nanya-nanya sama tenaga pemasar atau hubungi layanan kontak center masing-masing perusahaan asuransi. Nah, buat nasabah nih atau calon nasabah Manulife, kalau mau tahu lebih lanjut mengenai asuransi, boleh langsung browse aja ke website kita di www.manulife.co.id. Di sana banyak banget informasi dan berbagai kontak point yang kita bisa hubungi. Atau kalau mau ketemu nih, datang aja ke customer contact center kita di Jakarta. Oke, berarti sebenarnya udah ada banyak banget cara ya untuk nasabah mencari tahu lebih lanjut mengenai asuransi yang mau dipilih. Dan khususnya untuk Manulife juga sekarang sudah bisa dicek melalui website. Jadi kita nggak perlu tuh jauh-jauh untuk mendatangi kantor asuransinya. Gimana Mas Ramet, ada opsi yang mungkin tertarik untuk dilakukan? Ngajak ibu untuk buka websitenya atau baca-bacain dulu atau langsung ketemu sama agennya mungkin? Kayaknya harus ketemu sama agennya. Karena kalau misalnya buka laptop juga, ibu saya ngeliat
bayarnya tuh deket banget kan udah minus gitu. Oh iya benar Jadi, sih ya. Mendingan langsung datengin kan ke agennya. Mungkin penjelasannya juga bahkan lebih nyambung gitu ya. Kalau misalnya Betul. sama-sama orang tua mungkin nanti bisa saling ngobrol. Kalau misalnya sama saya kan masih dibantah terus gitu. Ya. Nah, itu kan dari kacamata orang tua ya, orang tua kita. Kalau dari anak muda nih, Mas Ramet mewakili Ya. para generasi muda yang ingin memiliki asuransi. Ada yang mau ditanyakan nggak sama Mas Henry? Mumpung lagi ada pakarnya langsung di sini, siapa tahu bisa dikupas tuntas. Ya saya sih mau nanya, asuransi itu bisa apa aja sih yang diasuransi kan yang setahu saya tuh asuransi jiwa. Cuma ternyata ada orang asuransiin mata lentik, diasuransiin. Oh, bisa? Iya, hidung, kuping. Kan ada yang begitu ya Mas ya, maksudnya yang diasuransiin tuh hal-hal yang kayak kagak masuk akal, kayak masa ada lukisan dia zaman SD diasuransiin supaya kalau kenapa-napa bisa diklaim. Itu jenisnya itu ada apa aja sih asuransi itu tuh Mas? Maksudnya yang bisa diasuransiin tuh jenisnya apa? Silakan Mas Henry. Ya, macam-macam sebetulnya ya, Mas Lamet sama Mbak Cita ya. Tapi pada umumnya karena Manulife itu asuransi jiwa ya. Jadi ada bermacam-macam nih, mulai dari asuransi jiwa. Jadi itu kan kita manusia semua punya risiko ya, ada risiko dalam kehidupan gitu. Kita juga nggak pernah tahu kapan kita tutup usia. Nah, kita lindungi jiwa kita. Seandainya kita tutup usia, keluarga yang ditinggalkan akan terus berlanjut hidupnya. Terus juga ada asuransi kesehatan nih, apalagi kan sejak maraknya pandemi nih ya, orang juga makin sadar bahwa butuh asuransi kesehatan. Kan kita juga kepikiran nih kalau ternyata harta yang kita miliki itu bisa habis kalau kita masuk rumah sakit dengan biaya-biaya yang tinggi gitu ya. Nah, kalau dengan ada asuransi kesehatan, kita tidak perlu khawatir lagi soal itu gitu. Kemudian ada asuransi pendidikan, kemudian ada asuransi untuk kita gimana caranya menikmati masa pensiun sesuai dengan lifestyle atau kehidupan kita yang sekarang. Bisa nggak kita mempertahankan itu gitu. Nah, jadi jawabannya adalah berbagai macam pilihan asuransi tersebut. Kira-kira begitu, Mas Ahmed. Oke, jadi memang ada banyak sebenarnya spesifikasinya, balik lagi tentang mana nih yang kita butuhkan, mana yang sesuai sama keperluan kita gitu ya. Menarik tadi kan Mas Henry sempat bilang ya bahwa di masa muda seringkali kita ngerasa bahwa kita masih sehat-sehat aja, asuransi kesehatan belum terlalu penting gitu. Itu juga sebenarnya aku alami. Kalau boleh jujur ya Mas Henry, dulu tuh kalau ngebahas tentang asuransi usia 20, 22 gitu, kayak aduh ntar aja deh, buat apa, mendingan uangnya buat yang lain gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu adalah mindset yang salah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sama diri kita seperti yang tadi Mas Henry sampaikan. Jadi sebenarnya baiknya Mas Henry pada usia berapa sih kita mulai mempertimbangkan dan mempersiapkan pegangan untuk asuransi itu sendiri? Ya, betul ya Mbak Cita. Jadi di generasi muda sekarang itu masih banyak juga punya mindset yang seperti itu ya, bahwa asuransi entar dulu deh, mending buat senang-senang aja gitu. Ini sebenarnya kurang tepat mindset seperti itu gitu. Justru asuransi harusnya dimiliki sejak kita masih muda. Kenapa? Soalnya seperti yang kita tahu nih ya, saat kita masih muda gitu ya, kita tuh pada umumnya itu masih lebih sehat kan, masih jauh gitu dari penyakit-penyakit gitu, karena kita makin berumur, tentunya penyakit juga mungkin berdatangan gitu ya. Nah, kalau kita masih muda dan kita masih punya badan yang masih sehat gitu ya, tentunya harga asuransi atau preminya tuh relatif murah gitu. Karena kalau kita udah banyak penyakit gitu ya, itu kan berarti meningkatkan resiko gitu. Jadi akan relatif lebih mahal untuk harga premi yang dibayarkan gitu. Jadi ya sebaiknya sedini mungkin kita sudah memikirkan memiliki asuransi, kira-kira gitu. Saya mau nanya, Kak, ini jadi kalau misalnya orang itu udah penyakitan tuh, itu asuransinya harganya beda lagi gitu ya? Misalnya orangnya udah sakit-sakitan. Iya betul Mas Ramet, karena lebih mahal ya? Iya, karena dengan penyakit yang banyak itu ya, itu kan otomatis akan meningkatkan risiko gitu. Jadi dengan risiko itu akan ada tarif-tarif perhitungan premi yang relatif lebih mahal daripada orang yang masih tidak banyak itu penyakitnya, kira-kira seperti itu Mas Ahmed. Oke, berarti perlu digarisbawahi nih ya, benar, untuk ya. yang punya penyakit bawaan itu memang harus siap-siap lebih karena nantinya penanggungannya juga akan lebih besar gitu. Jadi preminya kemudian otomatis akan lebih tinggi dibandingkan yang masih sehat-sehat aja. Mendingan yang masih sehat-sehat aja sih, karena kan kita juga nggak tahu kan. Karena teman saya juga banyak yang masih sehat aja, pulang-pulang main futsal angin duduk ya kan, langsung tepar kan. Maksudnya ini kayaknya penting sih, kayaknya kalau buat anak muda. Betul.
Betul. Dan sebenarnya kalau untuk anak muda adalah budgetnya, ya Ada. kan? Dari nongkrong-nongkrong nih di tempat-tempat Iya. kopi viral, coba diminimalisir. Kita tabung untuk asuransi yang sudah jelas ini aman untuk masa depan kita juga. Kalau kita beli kopi jadinya kan lemak. Iya. Nah kalau ini jadinya manfaat Jadi gitu. kurang-kurangin mesen red velvet lah ya. Iya. Iya. Wah, itu semakin menarik sekali ya Bola Duit pembahasannya dan memberikan kita perspektif baru juga nih terhadap asuransi dan manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi tenang, pembahasan kita masih belum berakhir sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Masih ada part 2 tentunya bersama dengan Mas Ramet dan juga Mas Henry. Tapi nggak bosan-bosan nih aku ingatkan, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dulu YouTube channel Mother Life Indonesia dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya kita bisa belajar bersama-sama. Jangan lupa juga visit website Mother Life Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, jangan lupa juga untuk cek ke sumber informasi ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan karena kan seluruh perusahaan asuransi itu diawasi oleh OJK gitu. Karena OJK itu memiliki otoritas untuk memberikan edukasi finansial agar kita juga nggak terjerumus dengan informasi yang menyesatkan, kira-kira gitu. Dipersembahkan oleh